Indonesia itu surganya pantai, dari Sabang sampai Merauke. Ada ribuan pantai dengan keindahan yang bikin turis mancanegara maupun turis domestik jatuh cinta. Nah guys, di video kali ini aku mau ajak kalian keliling ke 9 pantai terindah di Indonesia yang wajib banget masuk bucket list liburanmu. Selain cantik, tiap pantai punya cerita, makanan khas, sampai keunikan yang gak bisa kamu temukan di tempat lain. So, siap-siap catat ya. Siapa tahu ini menjadi destinasi liburanmu berikutnya. Let's go! Pantai Pink, Pulau Komodo, NTT. Pertama guys, kita menuju ke Pantai Pink di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Warna pasirnya pink alami karena bercampur dengan serpian karang merah. Cantik banget untuk foto di Instagram. Lokasinya guys, ini ada di kawasan Taman Nasional Komodo, jadi bisa langsung tuh. Kalau kesini direncanakan dengan matang ya. Ketemu pantai, juga bisa ketemu komodo juga. Nah guys, fun fact-nya cuma ada 7 pantai pink di dunia dan salah satunya di Indonesia. Wah, jadi bangga banget ya. Kita bersyukur loh punya sumber daya alam yang luar biasa ini. Well guys, kalau haus jangan lupa minum air kelapa di Pantai Pink. Tapi di situ ada warung-warungnya ya, jangan di pantainya, oke? Dan kalau lapar, jangan lupa juga kalian bisa coba ikan bakar khas NTT yang dibumbuin rica-rica pedas. Mantap banget. Pantainya dapat, hausnya terobati, makanannya luar biasa. Keren ya? Yuk kapan kesini? Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Well guys, pantai kedua yang akan kita tuju ini terkenal karena film Laskar Pelangi ya. Pantai Tanjung Tinggi di Belitung. Pasirnya putih halus, lautnya biru jernih, dan yang bikin unik adalah batu-batu granit raksasa di sepanjang pantai. Tempat ini juga aman banget untuk berenang karena ombaknya tuh relatif tenang ya. Enggak terlalu keras gitu. Terus karena memang lokasinya lumayan jauh ya guys di sana, jadi belum terlalu ramai banget kayak di Bali dan lain sebagainya. Di sini tuh cocok ya untuk kalian yang introvert atau serombongan aja nih sama teman-teman dari perusahaan atau teman-teman segeng gitu ya. Yang pasti nyaman karena masih sangat alami dan jernih. Itu yang paling penting ya. Untuk makanan khasnya jangan lupa coba mie Belitung. Ini mie atap yang terkenal dengan kuah udang kental. Rasanya tuh segar gurih ya guys. Dan juga menunggu sunset, bisa ngopi di kafe-kafe di pinggir pantai, itu ada banyak banget di sini. So lumayan ya untuk spend 2 malam 3 malam di sini tuh kayaknya emang bener-bener liburan. Kita escape dari kegaduhan suasana kantor, keriuhan berita-berita hoax dan lain sebagainya. So, bisa dipertimbangkan untuk ke Belitung suatu saat. Atau kamu mungkin udah pernah ke sini, kasih komen ya untuk pengalaman-pengalaman kalian. Seperti apa sih yang kalian rasakan gitu, oke? Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah ini pantai udah terkenal banget ya dari zaman dulu kala, dia juga sudah ada kayaknya dulu tuh kalau orang liburan, apalagi kan aku dari Semarang ya, deket kalau ke Jogja sekitar 2-3 jam gitu ya, pasti kayaknya tujuannya tuh mesti ke pantai gitu. Dan sekarang selain Parangtritis ada banyak lagi pantai-pantai yang lain yang terinspirasi dari pantai ini ya, sehingga diperluas gitu ya. Terus warga-warga lokal itu membuka beberapa pantai lain sebagai alternatif karena saking penuhnya nih pantai Parangtritis.
Terus kadang-kadang kan orang, terutama di Jawa Tengah ya, kalau kita piknik gitu kan yang deket-deket gitu kan, agak bosen kok Parangtritis lagi gitu. Nah, kita bisa ada alternatif ke beberapa pantai di sekitarnya. So, bisa sekalian Parangtritis, bonusnya pantai-pantai yang lain gitu ya. Nah, Pantai Parangtritis ini tuh nggak cuma indah guys, tapi juga penuh cerita mistis yang erat kaitannya dengan legenda Nyai Roro Kidul. Semuanya udah pada tahu dong kalau legenda ini pastinya ngehits ya. Dan konon ada mitos juga tuh kalau kesini jangan pakai baju hijau. Nah bener enggaknya mungkin kalian lebih tahu dari aku, tulis di komen ya. Yang terkenal di Pantai Parangtritis ini selain ramai dan mudah dijangkau untuk tujuannya, tentu saja hamparan pasir hitamnya yang luas banget. So ini cocok untuk naik ATV atau main layangan sore hari, terus bisa naik kuda dan lain sebagainya di sini guys. Yang pasti kalau di Jogja setelah main-main puas gitu ya di pantai, kalian bisa coba kelapa muda segar dan makanlah gudeg Jogja. Karena memang afdolnya kalau di Jogja ya udah gitu. Makan gudeg ya di Jogja. Gitu gak sih? Tulis di komen ya kalau kamu setuju dengan apa yang aku sampaikan. Atau kamu gak setuju boleh juga. Pantai Kuta Bali. Nah guys, kalau tujuan awal orang ke Bali biasanya nih itu ritual ya, Pantai Kuta. Tapi kalau beberapa kali udah pernah ke Bali, bisa jadi udah bosen deh gitu ke Pantai Kuta. Ada pantai banyak banget kok yang lain di Bali. Ya silahkan saja. Tapi yang pasti pantai ini terkenal ya, Pantai Kuta Bali sampai dibikin lagu loh, Kuta Bali ya kan. Dan kayaknya semua bakal kenal gitu ya, turis domestik maupun mancanegara kalau menyebut Pantai Kuta Bali. Dan ini adalah pantai paling populer di Indonesia, bahkan menjadi ikon wisata internasional. Sunset di Kuta ini sudah kayak legenda, selalu ramai turis dari seluruh dunia. Dan selain surfing, banyak juga cafe dan beach club keren. Terus banyak mall di sekitaran sini, banyak kafe-kafe dan lain sebagainya. Dan ini juga mau kemana-mana dekat gitu ya guys. So kalau kalian mager gitu ya kemana-mana, karena kalau di pedesaan itu kan kadang-kadang kita mau ke kota jauh dan lain sebagainya ya. Nah Kuta ini masih menjadi tempat yang asik menurutku, karena kita mau nge-mallnya dapat, terus mau ke pantainya juga oke gitu. Cuman sekarang banyak banget ya yang jualan di sini ya, sehingga kadang-kadang pas kita mau duduk itu kayak agak sedikit terganggu gitu guys. Nah itu pendapatku sih. Nah kalau kalian punya pendapat lain, silahkan ya. Kalian terlalu hektik kalau mau ke Kuta, atau kalian termasuk kayak aku yang ke Bali tuh kayaknya belum puas gitu ya. Kalau belum mampir ke Kuta, even cuman 1 malam gitu. Nah gimana guys menurut kalian? Tulis di komen ya. Pantai Ora Maluku. Pantai Ora di Maluku ini sering disebut sebagai Maldivnya Indonesia. Air lautnya sebanding kaca, sampai ikan-ikan tuh bisa langsung kelihatan dari permukaan. Nah guys, ini cocok banget untuk snorkeling atau diving. Dan di sekitar pantai, banyak banget di sana kalau kamu misalnya lapar. Karena kalau ikan-ikan dari Indonesia Timur ini memang luar biasa ya guys. Kalian bisa menemukan ikan kuah kuning, makanan khas Maluku yang segar, asam, pedas. Dan tentu saja cobain papada jangan lupa ya. Pastinya nikmat habis setelah main air. Jadi energinya tuh kayak recharge banget gitu ya. Kalau bicara Indonesia Timur, pantainya tuh emang gak ada yang ngalahin sih guys. Keren banget dan airnya tuh bisa jernih gitu ya. Apalagi kalau pas panas gitu ya, siang-siang, pas matahari lagi bersinar-sinarnya tuh, itu tuh airnya bisa biru-biru toska, keren banget. Tuh kan jadi pengen kesini, agendain aja yuk bareng-bareng.
Pantai Nihiwatu, Sumba. Di nomor 6 ada Pantai Nihiwatu di Pulau Sumba yang pernah dinobatkan sebagai salah satu pantai terbaik di dunia versi Travel Plus Leisure. Ombaknya tinggi, jadi ini tuh surga banget untuk kalian yang suka surfing. Selain itu, vibes di Sumba itu guys, gak usah ditanya ya, pastinya eksotis. Dari bukit savana sampai kuda-kuda yang sering berkeliaran. Jadi tuh ini tuh kayak etniknya dapet, pantainya oke, makanannya oke. Yang pasti alamnya itu guys tidak tergantikan ya. Dan kalau ke sini jangan lupa bisa coba kaparak. Nah, ini snack dari jagung atau kopi Sumba yang aromanya khas. Jangan atau ya, dua-duanya harus dicoba karena ini emang sangat otentik dan pastinya enak. Lebih afdol memang kalau di Sumba ya konsumsi ini gitu kan. Setuju nggak? Jangan lupa ya bawa pulang tenun Sumba. Pantai Derawan, Kalimantan Timur. Ketujuh ada Pantai Derawan. Nah, ini nggak cuma pantainya yang indah, tapi juga bisa menjadi pintu masuk ke surga bawah laut Derawan Islands. Guys, di sini kamu bisa berenang bareng penyu hijau, mantare, bahkan ubur-ubur tanpa sengat di Danau Kakaban. So, kalau kalian berkesempatan ke Kalimantan Timur, bisa explore daerah-daerah sekitarnya. Nah, bisa cobain lah ya, mumpung dipuas-puasin nih, mumpung sampai di sana gitu ya. Cobain banyak banget makanannya. Ada ikan bakar kecap manis. Nah, ini rasanya bikin nagih. Atau mau coba yang lain? Kalian udah pernah kesini? Tulis di komen ya. Pantai Losari, Makassar. Guys, di Sulawesi Selatan ini bukan pantai untuk berenang, tapi lebih ke spot nongkrong sambil menikmati sunset legendaris. Nah, enaknya karena Losari ini ada di tengah kota gitu ya, jadi ini asik. Kadang-kadang kan kita kalau mau ke pantai agak susah gitu ya, mesti melipir sampai jauh gitu. Nah, kalau di Makassar ini asik banget karena pantainya deket kota. Dan yang bikin terkenal di sini adalah kulinernya guys, dari pisang epe. Nah, ini pisang bakar pakai gula merah cair sampai coto Makassar. Tuh kan, jadi pengen kan? Semuanya tuh lengkap guys, ada di sini. So, ini asik banget, wisata kotanya dapet, kulinernya dapet, sunsetnya cantik banget. Semuanya dalam satu paket. Siapa coba yang nggak pengen? Kapan nih kita kesini? Pantai Sawarna, Banten. Oke guys, di Jawa Barat ini ada Pantai Sawarna. Lokasinya agak tersembunyi, tapi justru ini yang bikin pantai ini terasa natural banget. Ombaknya cukup besar, jadi banyak juga tuh surfer yang datang ke sini untuk main surfing. Kalian ada yang pernah ke sini nggak? Tulis di komen ya. Pasirnya putih keemasan, juga ada tebing-tebing karang yang fotogenik. Guys, kalau kesini jangan lupa cobain rampek, makanan khas Banten dari daging kambing dengan rempah yang kuat. Oke, terus apalagi ya yang bisa dieksplor dari Pantai Sawarna Banten ini? Kalian yang udah pernah kesini tulis di komen ya. Atau kalian yang pengen kesini suatu saat juga silahkan tulis di komen. Well guys, itulah 9 pantai terindah di Indonesia versiku yang wajib banget masuk bucket list liburanmu. Dari Bali sampai Maluku, dari Belitung sampai Sumba, ya pantai itu selalu punya cerita guys. Mereka punya budaya dan juga rasa yang sangat unik. Dan tentunya ada cerita. Coba ya kalau kita bisa bikin scene gitu ya untuk film dan lain sebagainya, pastinya seru ya kan? Nah, mana sih yang paling bikin kamu pengen liburan sekarang juga? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang tahu betapa indahnya dan wonderfulnya Indonesia.
Tulis di komen ya guys. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye. Happy traveling.